Tubuh master spiritual memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung pada saat ini, dan kekuatan jurang di seluruh dunia virtual semuanya bangkit. Cahaya tajam berdimensi tinggi yang mengerikan melintas di kedalaman pupilnya. Jiwa alam semesta hancur. Ledakan. Nafas jurang tak berujung naik dari tubuhnya dan berubah menjadi lautan jurang yang luas. Kekuatan mengerikan jurang di lautan itu dengan cepat menggerogoti dan mencemari kehampaan di segala arah. Kekuatan yang mengerikan. Orang ini benar-benar menahan diri sebelumnya. Pupil mata Molly mengecil saat dia melihat ke arah Master Midao. Sebelumnya, Lord Midao hanya mengaktifkan daging dan darah jurang yang ditinggalkan oleh tapir jahat di lapisan dunia virtual ini, serta harta dewa jurang. Namun, pada saat ini, Lord Midao secara langsung menarik kekuatan tubuhnya sendiri di lapisan dunia jurang, benar-benar mengerahkan kekuatannya yang paling mengerikan. Di depan mata semua orang, dua serangan besar itu bertabrakan dalam sekejap. Boom! Bagaikan pangu yang menciptakan langit. Seberkas cahaya terang yang dapat memusnahkan semua orang muncul dari antara cahaya pedang kuno dan jurang. Cahaya yang dahsyat itu melonjak liar, dan dampak yang mengerikan langsung menutupi seluruh area inti reruntuhan 10.000 dewa. Ah! Cepat mundur! Semua orang merasakan sakit yang menusuk di kepala mereka, dan jiwa mereka tertekan kuat-kuat. Mereka merangkak di tanah, mundur kesakitan, menutupi wajah mereka dan berteriak. Di bawah cahaya ilahi yang perkasa, bahkan makhluk-makhluk kuat seperti Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo semuanya ketakutan dan menggunakan kekuatan magis terkuat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Teman Qin, dia, Kaisar Dewa Huazi melihat dengan cemas ke arah Qin Chen dan Mo Li berada. Qin Chen dan Mo Li berada di dekat area inti ledakan, dan dampak yang mereka derita pasti 10 kali lebih besar dari mereka. Bas! Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menyebar di antara langit dan bumi, membentuk penghalang dunia, dengan gila-gilaan menahan dampak keduanya. Itu adalah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang segera menggunakan kekuatan gaibnya untuk mencegah hilangnya kekuatan ini. Ledakan. Seluruh dunia virtual berguncang hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di semua alam reruntuhan 10.000 dewa. Dinding membran laut semesta terlihat jelas di mana-mana, dan retakan muncul di beberapa dinding membran. Turbulensi kehampaan dari luar semesta diproyeksikan masuk. Ah! Beberapa kaisar yang tidak sempat melarikan diri di reruntuhan 10.000 dewa tersapu oleh arus deras di kehampaan, dan langsung berubah menjadi abu, jiwa mereka pun tercerai-berai. Kekosongan di luar alam semesta tidak mungkin dilawan tanpa mencapai dimensi yang lebih tinggi. Kaisar Huazisen dan yang lainnya berubah warna. Sekalipun mereka sekuat mereka, mereka akan terluka parah jika terjebak dalam turbulensi kehampaan. Hanya setelah memasuki dimensi yang lebih tinggi mereka dapat tetap aman di luar alam semesta. Setelah beberapa saat, dampaknya menghilang. Siapa yang menang? Semua orang mendongak dengan ngeri. Di planet bobrok di ujung kehampaan tak berujung, seorang lelaki tua kesepian berdiri diam dengan pisau dapur di tangannya. Kuda kurus di sampingnya mendengus dan mengunyah rumput. Klik! Tiba-tiba, bekas pisau yang dalam muncul di tubuh guru spiritual. Bekas pisau itu memotong langsung dari dadanya, membelah lekukan besar di tubuhnya di tempat itu, menembus daging dan darah yang tak berujung, dan hampir membelahnya menjadi dua. Tuan Lingdao, kekuatanmu hanya sebatas ini. Orang tua Kuji memegang pisau dapur di tangannya, dan kekuatan pemusnahan yang mengerikan berlama-lama di sekelilingnya, memusnahkan kekuatan jurang yang tersisa di kehampaan lautan alam semesta di sekitarnya sedikit demi sedikit. Kekuatan pemusnahan yang terkandung dalam niat pedang pria ini begitu kuat sehingga hampir tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Dewa Nisa Senior. Pupil mata Qin Chen menyusut. Master Tao Lingdao menatap dua luka tusukan pisau besar di tubuhnya dengan ekspresi jelek, kamu hanya mengandalkan fakta bahwa tubuh asliku belum turun. Kalau tidak, pisaumu tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Kenapa kamu begitu sombong? Master Tao Lingdao tampak marah. Setelah mengatakan itu, dia sangat waspada di dalam hatinya. Tubuh daging dan darah di depannya berisi daging dan darah tapir jahat, dan dirasuki oleh sinar keilahian dari jurang, serta kekuatan yang diproyeksikan dari jurang.
Bahkan dengan kekuatan gabungan, mereka masih hampir terbelah dua oleh lawan. Metode ini jauh di luar dugaannya. Kupikir dengan kekuatan suci ini, aku bisa membunuh orang di lautan alam semesta ini, tapi sekarang tampaknya, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Dalam kasus ini, Lord Midao memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan melihat sekeliling. Hancurkan, ledakan, sinar mengerikan dari cahaya jurang gelap tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, cahaya jurang yang mengerikan tak terhitung jumlahnya menyebar dengan liar ke seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Tidak bagus, orang ini ingin memusnahkan reruntuhan 10.000 dewa. Pupil mata Qin Chen, Molly dan yang lainnya mengecil dan wajah mereka berubah drastis. Begitu reruntuhan 10.000 dewa terkontaminasi oleh kekuatan jurang, seluruh reruntuhan 10.000 dewa akan runtuh dan berubah menjadi keheningan yang mematikan. Terlebih lagi, akibat pencemaran jurang ini, banyak tempat di lautan semesta akan menjadi kuburan, dan tidak ada makhluk hidup yang akan bertahan hidup. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa reruntuhan 10.000 dewa, sebagai alam rahasia teratas di lautan alam semesta, adalah tempat di mana kaisar dapat merasakan aura kaisar dewa. Tempat ini mengumpulkan kaisar yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta, dan bahkan banyak kaisar dewa yang kuat. Setelah semua kaisar agung ini tumbang, dan banyak kaisar dewa tercemar oleh jurang, vitalitas lautan kosmik mungkin akan langsung melemah. Terutama yang kuat seperti kaisar dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo. Meskipun mereka masih jauh dari dimensi yang lebih tinggi, mereka adalah kekuatan baru masa depan lautan kosmik dan yang paling mungkin memasuki dimensi yang lebih tinggi sebelum lautan kosmik dihancurkan. Jika mereka meninggal, itu akan menjadi kehilangan yang tak tertahankan bagi alam semesta. Leluhur abadi, leluhur kuno Tianhuang, hentikan dia. Si tua Kuji terkejut dan marah. Pada saat yang sama, rambutnya terbang dalam sekejap dan menyebar kemana-mana. Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Kuji. Tanda ilahi Taichu, tebas. Si tua Kuji mengangkat tinggi kapak compang camping di tangannya. Wow, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Tiba-tiba, sejumlah bayangan pedang tajam muncul di ruang dan waktu di sekitarnya, dan setiap bayangan pedang membangkitkan tanda ilahi yang aneh. Tanda ilahi tersebut memenuhi kekosongan, menyebabkan seluruh alam semesta dan lautan beresonansi. Sebanyak 7 bayangan pedang dewa terkondensasi dan ada di berbagai sungai waktu dan ruang di alam semesta. Realitas terjadi dalam sekejap. Di bawah 7 bayangan pedang ini, lautan kosmik dan kehampaan di sekitarnya bergemuruh hebat, seakan-akan hendak runtuh. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Qin Chen menatapnya dengan saksama, hatinya gelisah. Ilmu pedang yang dilakukan oleh senior Kuji mirip dengan senior Gudi, tetapi juga berbeda, yang memberikan inspirasi luar biasa bagi Qin Chen. Keduanya saling mengonfirmasi, menyebabkan pikiran Qin Chen berdengung dan dia jatuh ke dalam semacam pencerahan khusus. Pada saat ini, 7 bayangan pisau turun ke dunia nyata dari berbagai waktu dan ruang, dan tiba-tiba berkumpul bersama. Lelaki tua yang kesepian di planet yang layu itu bagaikan dewa, matanya yang tua dan keruh bersinar, dan dia menebas dengan pisau. Wow, cahaya bilah pedang hitam pekat menyambar. Tiba-tiba, bayangan bilah pedang yang mengerikan melintasi langit dan bumi dan langsung menebas sang penguasa Dao spiritual. Tidak semudah itu membunuhku. Sang guru spiritual meraung marah dan mengulurkan tangannya yang besar dalam sekejap. Dipandu oleh jurang. Wow, retakan di jurang di belakangnya tiba-tiba melebar, dan samar-samar, orang bisa melihat dunia gelap di ujung Endless Storm Channel. Jauh di dalam dunia itu, bayangan hitam menjulang menatap tempat ini dengan mata dingin, menyampaikan kekuatan yang mengerikan. Qin Chen tiba-tiba mendongak dan merasakannya. Di antara langit dan bumi, suatu kekuatan istimewa dari jurang tak berdasar tiba-tiba turun dan melebur ke dalam tubuh sang guru roh. Kekuatan penghancur dari jurang ini tampaknya tidak ada di antara dunia ini, antara ilusi dan kenyataan. Gelombang tak kasat mata lahir dengan kekuatan yang mengerikan. Saat penguasa Dao spiritual mengulurkan tangannya yang besar, tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pisau yang dipotong oleh lelaki tua Kuji. Ledakan, waktu dan ruang bergetar. Di bawah serangan lelaki tua Kuji,
telapak tangan daging dan darah Lord Lingdao yang direntangkan untuk menarik kekuatan jurang terbelah dalam sekejap. Cahaya pedang yang tak berujung memotong duri-duri dan mencabik tangan besar Lord Midao, dan menebas kepalanya. Ledakan. Tanda seru. Tangan raksasa penguasa Midao meledak, dan cahaya pedang menyambar kepalanya, membelah tubuh daging dan darahnya menjadi dua di tempat di hadapan semua orang. Dengan ledakan keras, daging dan darah guru spiritual mulai mendidih, dan aura jurang yang mengerikan meledak dan dimusnahkan dengan gila-gilaan. Kekuatanmu, sialan. Kalau begitu, aku akan membiarkan seluruh tempat ini terkubur bersamaku. Sang guru spiritual meraung marah, hancurkan. Ledakan. Tubuhnya meledak di tempat, dan aura jurang yang mengerikan melonjak ke segala arah, menghilang dengan cepat, mencemari langit dan bumi di sekitarnya, berniat untuk menghancurkan seluruh reruntuhan 10.000 dewa dan memusnahkan semua orang kuat yang hadir. Sialan, hentikan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan marah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan itu langsung berubah menjadi dunia yang menakutkan, menghalangi pemborosan dan pencemaran kekuatan jurang. Leluhur klan Kaisar Abadi juga mengaktifkan mata abadi untuk menjaga sekelilingnya. Pada saat yang sama, sepasang mata dingin dan acuh tak acuh menatap Qin Chen dan Mo Li lagi, keduanya harus mati. Astaga, aura keabadian yang sunyi turun langsung di sekitar Qin Chen dan Mo Li. Hah, Qin Chen dan Mo Li menatapnya dengan tatapan dingin. Sialan, bajingan ini masih menyerang saat ini. Mo Li sangat marah dan tiba-tiba meninju. Dengan suara keras, kekosongan di depan runtuh. Kekuatan abadi leluhur Kaisar Abadi tiba-tiba padam, dan itu serapuh gelembung sabun. Wah, serangan leluhur klan Kaisar Abadi ini begitu lemah. Mo Li tercengang. Leluhur klan Kaisar Abadi adalah orang kuat berdimensi tinggi. Bahkan jika itu adalah serangan acak, itu tidak akan mudah dihancurkan oleh pukulannya. Mo Li, dasar bodoh, bajingan ini hanya ingin menarik perhatian Tuan Mi. Raut wajah Qin Chen berubah muram. Mo Li terkejut dan tiba-tiba mendongak. Seperti yang diduga, dia melihat sepasang mata dari langit tiba-tiba jatuh padanya dan Qin Chen. Orang lain bisa hidup, tetapi dua orang mesum di lautan semesta ini harus mati. Kalau tidak, dua musuh besar akan lahir di masa depan. Sebuah pikiran mengerikan turun dari kegelapan, tidak lagi berfokus pada penghancuran reruntuhan 10.000 dewa, tetapi dengan kuat mengunci Qin Chen dan Mo Li. Mati, ledakan, badai jurang yang mengerikan dan tak berujung tiba-tiba datang. Tidak bagus. Wajah leluhur kuno Tianhuang berubah drastis. Sialan, demi kejayaan lautan semesta, aku akan melawan bajingan ini. Ledakan, di bawah pengawasan orang banyak, Mo Li tidak mundur melainkan malah maju dan tiba-tiba naik ke langit. Ingat namaku Mo Li. Wajah Mo Li tampak garang dan dia siap mati. Saat guru spiritual menguncinya, Mo Li tidak mundur tetapi malah maju, melayang ke langit dalam sekejap. Ledakan, rambutnya yang hitam panjang berkibar di udara, bagaikan dewa atau iblis. Di hadapan semua orang, ia langsung berlari ke arah guru spiritual yang menjulang tinggi dan semegah gunung. Seperti ngengat yang tertarik ke api. Mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Apa yang akan dilakukan anak ini? Apakah dia gila? Dengan tindakan orang tua Kuji, mengapa dia tidak melarikan diri saat ini? Selama dia dapat menahan serangan dari Master Lingdao ini, dia pasti akan selamat. Mengapa repot-repot mengambil inisiatif untuk menyerang? Gila, orang ini gila. Melihat pemandangan ini, pupil semua orang mengecil dan wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Sebagai jenius paling luar biasa di laut semesta, dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Mo Li sebelumnya, selama dia bertahan hidup, prospek masa depannya tidak akan terbatas. Dia bahkan mungkin menjadi kekuatan baru generasi ini di laut semesta dan raksasa penguasa masa depan. Mengapa harus begitu gegabah dan mempertaruhkan nyawamu? Namun, dia bergerak seperti ini. Hahaha, dasar abis spirit master sialan, apa kau tidak ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu bahwa tidak ada satupun orang di laut semestaku yang pengecut. Kau ingin menghancurkan reruntuhan 10.000 dewa, apa kau sudah memintaku?
Meledak. Menghadapi badai jurang yang mengerikan itu, mata Molly tampak ganas dan dia meraung histeris. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meledakkan anggota tubuhnya di depan semua orang. Ledakan, 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 ledakan. Raungan mengerikan itu, disertai gelombang kejut yang dahsyat, menyapu seperti longsoran salju. Lengan dan kaki Molly melesat ke langit, dan dalam sekejap, cahaya terang dari seorang kaisar dewa meledak, seperti 4 matahari gelap, meledak dalam sekejap di atas dunia virtual. Ledakan, dampak bergulirnya sangat dahsyat dan bertabrakan dengan badai jurang yang dibawa oleh ketua Lingdao dalam sekejap, membentuk suara gemuruh dahsyat yang mengguncang 4 penjuru. Puff! Di bawah dampak yang dahsyat itu, seluruh tubuh Molly retak, dan darah menyembur keluar dari kulitnya. Pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu bercampur dengan pecahan-pecahan organ dalamnya, dan mengalir kemana-mana. Itu sangat menyedihkan. Batuk-batuk. Molly batuk dan mengeluarkan jejak darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi ekspresinya seperti seorang pria yang siap mati, tanpa tanda-tanda mundur atau pengecut, hanya semangat juang tanpa akhir yang membumbung tinggi ke langit dan mengejutkan semua orang. Orang ini, sungguh langkah yang menentukan, dia benar-benar meledakkan anggota tubuhnya sendiri untuk melawan, sungguh orang gila. Dengan kekuatan orang ini saat ini, anggota tubuhnya telah sepenuhnya meledak, dan dia pasti akan membutuhkan banyak sumber daya untuk pulih di masa depan, dan bahkan asal-usulnya akan rusak. Apakah dia tidak khawatir kultivasinya akan berhenti di sini dan dia tidak akan dapat membuat kemajuan apapun di masa depan? Semua orang tidak dapat mempercayainya. Setiap kaisar dewa dapat melakukan sesuatu seperti menghancurkan anggota tubuhnya sendiri, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang benar-benar melakukannya dalam pertempuran, karena bertarung dengan cara ini sama saja dengan membunuh 800 musuh dan melukai 1000 orang sendiri, yang sama sekali tidak ada artinya. Anak ini memiliki hati yang sangat kuat. Di kejauhan, lelaki tua Kuji melihat tindakan Molly dan sedikit kekaguman melintas di matanya. Orang ini, kulit kepala leluhur kaisar abadi terasa geli. Bahkan dia terkejut dengan kekejaman Molly. Di atas langit, guru spiritual menatap Molly dengan mata dingin, dan jejak kesungguhan melintas di kedalaman matanya. Jika bocah ini tidak mati, abisku akan berada dalam masalah di masa depan. Pada saat ini, dia memikirkan pertempuran di Abyss of the Universe tahun itu. Di lautan alam semesta saat itu, juga muncul sosok-sosok yang mempesona. Dan kali ini, mati, berdengung. Sekilas hawa dingin tiba-tiba melintas di kedalaman mata sang guru spiritual, dan kekuatan mengerikan yang awalnya melanda seluruh reruntuhan 10.000 dewa tiba-tiba menyusut, berkumpul di tubuhnya, lalu berubah menjadi gelombang kekuatan berdimensi tinggi yang tak terlihat yang tiba-tiba meledak. Ledakan, waktu dan ruang bergetar, desis, desis, desis. Kekosongan di sekitarnya langsung mendidih seperti air mendidih. Di bawah pemusnahan kekuatan berdimensi tinggi ini, dinding membran laut kosmik langsung hancur, dan pola rahasia jalan gelap yang mengerikan dari dunia luar dapat terlihat dengan jelas, menyapu ke arah Molly dan Qin Chen. Tidak bagus, cepat mundur. Leluhur kuno Tian Huang terkejut, dan dengan suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat menuju langit dengan liar. Leluhur klan Kaisar Abadi juga bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut dan marah, dan membuat gerakan palsu. Namun, ada sedikit harapan di kedalaman matanya, mengharapkan kematian Molly dan Qin Chen. Pupil mata lelaki tua Kuji mengecil, lalu dia kembali menebas dari jarak jauh. Bunuh! Wah! Kekosongan lautan kosmik terbelah, dan cahaya pedang yang mengerikan melintasi ruang dan waktu, tiba-tiba dan dengan ganas menebas ke arah guru spiritual. Dengan suara keras, cahaya itu langsung menebas proyeksi guru spiritual, merobek proyeksi itu, dan mencoba menghancurkan aura ilahinya sepenuhnya. Namun, di bawah aura keilahian dari keruntuhan guru spiritual, kekuatan jurang berdimensi tinggi yang tak terlihat telah menyebar seperti riak, langsung menyelimuti Molly dan Qin Chen. Wah! Di bawah pengawasan semua orang, Molly, yang pertama kali terkena serangan, tubuhnya hancur berkeping-keping seperti porselen pecah, darah mengalir keluar dari setiap retakan. Dalam kegelapan,
Qin Chen juga merasakan kekuatan mengerikan yang tak terlihat menyelimuti dirinya, yang akan menghancurkan tubuhnya seperti partikel. Namun, dibandingkan dengan Molly yang berdiri di depannya, serangan yang diderita Qin Chen jauh lebih kecil untuk saat ini. Begitu Molly meninggal, kekuatan dimensi tinggi yang tak terbatas akan sepenuhnya menyelimutinya. Molly lah yang memblokir sebagian besar serangan untuknya. Tubuhku. Dalam kehampaan, Molly menundukkan kepalanya, darah mengalir dari ketujuh lubangnya, dan air mata darah mengalir dari sudut matanya. Dia tampak seperti pria berdarah, sangat menakutkan. Apakah ini serangan dimensi tinggi paling canggih dari jurang? Molly bergumam dan membuka mulutnya, tetapi mulutnya hancur sedikit demi sedikit saat terbuka, dan retakan tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola matanya yang terbuka lebar. Iblis Qin. Di bawah tatapan mata semua orang, Molly menundukkan kepalanya dan menatap Qin Chen di bawah, dengan air mata dan darah mengalir dari sudut matanya. Kau dan aku telah bertarung selama bertahun-tahun. Dalam hidup ini, aku, Molly, tidak akan pernah tunduk kepada siapapun kecuali dirimu. Karena kau dan aku tidak bisa lepas dari kematian hari ini, demi masa depan lautan semesta, lebih baik aku mati sendiri. Tubuh Molly terus hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan pemusnahan kekuatan jurang dimensi tinggi, tetapi tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, ada. Dia siap mati. Dia menatap Qin Chen dengan enggan, suaranya bergema di antara langit dan bumi, Iblis Qin, berjanjilah padaku, untuk hidup, bukan untukku, tetapi untuk semua orang yang hadir, untuk semua makhluk tak berdosa di seluruh alam semesta, kau harus hidup. Aku akan pergi dulu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku ingin terus bersaing denganmu. Molly bergumam, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan seluruh orang itu seperti matahari yang gelap, memancarkan cahaya yang tak berujung. Apa yang akan dilakukan orang ini? Semua orang menatap Molly dengan mata terbelalak tak percaya. Di atas langit, Molly dengan lembut menyapu. Sungguh samudera kosmik yang indah. Tidak seharusnya dihancurkan, tidak seharusnya dihancurkan di jurang. Semuanya, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Molly menyeret tubuhnya yang hancur dan tiba-tiba bergegas menuju proyeksi ilahi guru spiritual di atas kepalanya yang terkoyak oleh cahaya pedang lelaki tua Kuji. Anak ini, pupil mata master spiritual Dao mengecil saat kedua mata mereka bersentuhan. Berdengung, dengan lembut dan tanpa suara. Tubuh Molly berubah menjadi matahari yang gelap dan terik lalu meledak. Ledakan, cahaya gelap yang begitu terang sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membuka mata mereka meluas di antara langit dan bumi, dan tiba-tiba meledakkan awan jamur yang besar. Bersama dengan cahaya pedang lelaki tua Kuji dan cahaya kemasan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, proyeksi ilahi dari penguasa Dao spiritual langsung meledak. Kau, sang guru spiritual merasakan kekuatan ini dengan kaget dan marah. Ia hanya sempat mengucapkan sepatah kata sebelum aura ketuhanannya yang terpancar dari jurang tak dapat dipertahankan lagi. Aura itu tiba-tiba hancur dan menghilang di bawah upaya bersama Pak Tua Kuji, leluhur kuno Tianhuang, dan penghancuran diri Molly. Ledakan, aura jurang tak berujung itu bagaikan air pasang, surut dalam sekejap dari celah jurang besar yang muncul dari dunia virtual. Itu hancur sendiri. Orang ini benar-benar hancur sendiri. Esensi Kaisar Dewa sendiri hancur sendiri, dan bahkan cahaya jiwanya meledak. Semua orang di antara langit dan bumi tercengang, melihat matahari hitam yang tergantung tinggi di langit yang tiba-tiba meledak, dan mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Mengapa? Mereka tidak mengerti. Dengan adanya lelaki tua Kuji, leluhur kuno Tianhuang, dan leluhur klan Kaisar Abadi di sini, selama Molly dapat bertahan hidup, bahkan jika dia terluka parah dan asal-usulnya rusak parah, dia pasti tidak akan memiliki masalah untuk bertahan hidup. Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Tapi sekarang, Molly benar-benar meledakkan dirinya di hadapan semua orang. Sikapnya yang tak kenal takut dalam menghadapi kematian membuat semua orang sangat terkejut, dan juga membuat semua orang merasa sangat tidak percaya. Tidak, Molly. Melihat tubuh dan jiwa Molly yang hancur, Qin Chen melesat ke langit,
berteriak histeris, matanya langsung basah. Dasar idiot, siapa yang memintamu menghancurkan diri sendiri untuk menyelamatkanku? Kau sangat bodoh, sangat bodoh. Wajah Qin Chen penuh dengan air mata, dan dia berteriak sekuat tenaga. Dia bergegas menuju tempat Mo Li menghancurkan dirinya sendiri di langit seperti orang gila. Dengan suara keras, lautan laut mati yang tak berujung keluar dari tubuhnya dalam sekejap, naik ke langit, menyelimuti cahaya hitam yang menyilaukan dari ledakan Mo Li,